Islam. Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikannya yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Ada 3 istilah yang umum digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim. Bila dilihat secara operasional, fungsi pendidikan dapat dilihat dari 2 bentuk. Yang pertama, alat untuk memperluas, memelihara, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan nasional. Yang kedua, alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan. Dasar pendidikan Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama, dasar pokok yang terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, dasar tambahan yang terdiri dari ijtihad, maslahah mursalah, dan urf atau nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Profesionalisme guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Profesionalisme berasal dari kata profesi, yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya, suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarangan orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Dengan kata lain, pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru yang kemampuan maksimal. Karakteristik guru profesional. Yang pertama, guru selalu membuat perencanaan mengajar yang konkret dan rinci yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, guru berusaha menempatkan siswa sebagai subjek belajar, guru sebagai pelayan, fasilitator, dan mitra siswa. Yang ketiga, guru dapat bersikap kritis, teguh dalam membela kebenaran, dan bersikap inovatif. Yang keempat, guru juga bersikap dinamis dalam mengubah pola pembelajaran. Yang kelima, guru juga berani meyakinkan pihak lain tentang rancangan inovasi yang akan dilakukan dengan argumentasi logis kritis. Dan yang keenam, guru harus kreatif, membangun dan menghasilkan karya pendidikan seperti tulisan ilmiah, pembuatan alat bantu belajar, menganalisis bahan ajar, dan organisasi kelas. Adapun yang menjadi syarat untuk seorang guru yang profesional, yang pertama, bahwa ia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru, seperti mengajar dan mendidik. Yang kedua, seorang guru harus terus meningkatkan kualitasnya. Dan yang ketiga, standar yang dipersyaratkan oleh negara bahwa kriteria minimal
berpendidikan sarjana atau diploma 4 serta dilengkapi dengan sertifikasi profesi. Pendidikan Islam transformatif. Pendidikan transformatif menekankan kepada pentingnya partisipasi dengan sesama manusia. Partisipasi dengan sesama manusia menuntut tindakan-tindakan atau kelakuan yang mau menerima sesama manusia sebagaimana adanya. Tanggung jawab, toleransi, kerjasama, saling membantu, saling menghormati sesama orang lain, dan berbagai sikap dan kelakuan manusia yang membuat kerjasama manusia merupakan nilai-nilai yang mendapatkan prioritas di dalam proses pendidikan transformatif. Dengan demikian, pendidikan transformatif adalah pendidikan yang menempatkan penghormatan kepada hak asasi manusia, yang berarti pula pengakuan terhadap kewajiban asasi manusia untuk saling menghormati manusia dan masyarakat yang berbeda dengan kita. Pendidikan transformatif merupakan pendidikan humanistis dan sekaligus pendidikan anti kekerasan. Dasar pendidikan Islam transformatif. Pada dasarnya, pendidikan didasarkan pada filsafat, khususnya filsafat manusia. Dari filsafat manusia inilah dapat disimak orientasi terhadap kebudayaan, terhadap pendidikan, dan khususnya terhadap proses belajar dan perkembangan individu. Perlu adanya pendidikan transformatif adalah dengan dasar pendidikan yang ada sekarang ini. Kita masih membutuhkan berbagai acuan dan pedoman agar pendidikan di Indonesia berjalan sebagaimana mestinya. Paradigma pendidikan Islam transformatif. Yang pertama, paradigma sistemik organik yang lebih menekankan bahwa proses pendidikan harus memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran daripada mengajar. Yang kedua, pendidikan diorganisir dalam suatu struktur yang fleksibel. Yang ketiga, pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri. Dan yang keempat, pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, paradigma holistik integralistik yang menekankan bahwa proses pendidikan yaitu yang pertama, tujuan pendidikan mengintrodusir terbentuknya manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya. Yang kedua, materi pendidikan mengandung kesatuan pendidikan jasmani rohani, mengasah kecerdasan intelektual, spiritual, keterampilan, kesatuan materi pendidikan teoritis praktis, kesatuan materi pendidikan pribadi, sosial, ketuhanan, dan kesatuan materi pendidikan keagamaan, filsafat, etika, dan estetika. Yang ketiga, proses pendidikan ini mengutamakan kesatuan kepentingan politik anak didik masyarakat. Yang kelima, evaluasi pendidikan ini mementingkan tercapainya perkembangan anak didik dalam bidang penguasaan ilmu, sikap, tingkah laku, dan keterampilan. Yang ketiga, paradigma humanistik memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Dan yang keempat, paradigma idealistik transformatif memandang manusia sebagai makhluk semulia-mulia makhluk, yakni makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demokratisasi pendidikan dalam perspektif Islam. Kata demokratisasi
berakar dari kata demokrasi. Demokratisasi berarti sebagai proses daripada demokrasi atau pendemokrasian. Menurut Profesor Dr. Sudijarto, demokrasi adalah suatu konsep politik yang mengandung pengertian tentang suatu sistem politik yang menganut pemahaman penyelenggaraan pemerintahan negara yang pemerintahannya dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan didasarkan atas persetujuan yang diperintah. Masalah demokratisasi pendidikan mempunyai landasan konstitusional di mana disebutkan pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Dengan demikian, berarti pemerintah berkewajiban memperlakukan setiap warga negara secara adil dalam menggunakan haknya untuk memperoleh pendidikan. Untuk itu, idealnya pemerintah harus mampu menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mumpuni, sehingga setiap warga negara dapat menggunakan haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak sesuai ketentuan wajib belajar yang diberlakukan. Jadi, demokratisasi pendidikan adalah pemberian kesempatan yang terbuka bagi setiap individu atau warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan ketentuan konstitusional tanpa adanya bentuk diskriminasi apapun. Berdasarkan pandangan teologis, demokratisasi pendidikan bukanlah sekedar anjuran, akan tetapi ia merupakan sesuatu yang bersifat imperatif atau perintah. Mengapa demikian? Karena demokratisasi pendidikan itu menyangkut masalah pembangunan manusia, sementara Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi segenap manusia yang berarti juga membangun manusia. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran yang demokratis adalah pembelajaran yang di dalamnya terdapat interaksi antara guru dan siswa. Guru memberikan bahan pelajaran dengan selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif memberikan reaksi. Siswa bisa bertanya maupun memberikan tanggapan kritis tanpa ada perasaan takut. Bahkan, siswa diperbolehkan menyanggah informasi atau pendapat guru jika memang benar dia mempunyai informasi atau pendapat yang berbeda. Di dalam iklim kelas yang demokratis tercermin komitmen terhadap tujuan pembelajaran, yaitu setiap individu merasa diterima dan termotivasi untuk mengembangkan diri. Selain itu, interaksi di kelas juga terjadi secara terbuka, menghargai kebebasan berpendapat, dan terjadi proses partisipasi peserta didik. Humanisasi pendidikan Islam. Humanisasi adalah pemanusiaan atau penerapan rasa kemanusiaan. Sedangkan humanisme adalah suatu doktrin yang menekan kepentingan-kepentingan kemanusiaan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hakikat manusia dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki berbagai potensi untuk tumbuh dan berkembang
menuju kepada kesempurnaan. Pendidikan humanistik Islam akan merealisasikan tujuan humanisme Islam, yaitu keselamatan dan kesempurnaan manusia karena kemuliaannya. Pendidikan humanistik memandang manusia sebagai manusia, yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah-fitrah tertentu. Hal ini ditandai dengan kepemilikan hak hidup dan hak asasi manusia.